Kalau makanan rohani tidak diatur, maka tidak bisa mendukung kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya jasmani jika makanan jasmani teratur, sehatnya rohani jika makanan rohaninya teratur. Kalau tidak teratur, cahayanya tidak teratur juga. Kalau makanan tidak teratur, maka kesehatan secara ilmu kedokteran juga tidak teratur. Tapi kalau teratur rohani zikirnya, maka rohaninya juga teratur. Sebagaimana jika teratur makan, maka pola hidupnya juga teratur. Itu saya bilang, atur jadwal zikirnya, kapan ngaji, kapan sholawat, kapan istighfar, kapan main HP, kapan menonton. Kalau tidak diatur, habislah jatah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan ta'lim kita, pengajian kita di dalam kitab Syarah Hadis Jibril atau yang dinamai dengan kitab Hidayatut Talibin fi Bayani Muhimmatiddin. Dan malam ini adalah pengajian pembuka selama habis hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang dan keberkahan di dalam umur kita, diberikan ilmu yang berkah dan harta yang berkah dan anak cucu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada masih dalam penutup dalam babul wudu ya. Warada fil khabar, warid ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi, hatta takhruja min adfarihi. Man, siapa orang, tawadda'a yang berwudu itu orang, fa ahsanal wudu'a lalu dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya dengan syaratnya, adabnya, sunnah-sunnahnya, menjauhi yang memakruhkan wudu. Jadi kalau bilang menyempurnakan wudu, maknanya syaratnya, fardunya, sunnahnya, makruhnya ditinggalkan, sunnahnya ditingkatkan. Maka kharajat khatayahu min jasadihi, keluarlah khatayahu, kesalahan-kesalahannya, yakni dosa-dosanya, min jasadihi, dari tubuhnya orang yang berwudu. Ini kalau wudunya, ini kalau berwudu itu memperbaiki
Jadi kalau wudunya asal wudu, ya kurang sempurna dalam mendapatkan daripada kharajat khatayahu min jasadi. Berwudu lalu tahsinul wudu. Berwudu tidak tahsinul wudu banyak. Ya. Wudu tapi tidak tahsinul wudu itu banyak. Orang hanya berwudu tapi tidak memperbaiki wudu itu banyak. Tapi yang berwudu lalu tahsinul wudu ini yang luar biasa. Makanya ada sebagian ulama sampai 10 menit, 15 menit wudunya belum selesai. Karena dalam melakukan itu disempurnakan dan dihayati tidak kesusu. Ibaratnya sholat, ada orang sholat ketika sendiri bukan berjamaah, dari menyempurnakannya sampai 2 rakaatnya itu lebih lama selesai daripada yang 100 rakaat. Karena itu tadi ada penghayatan dalam melaksanakannya. Hatta takhruja min tahti azfarihi, hingga keluar daripada jari jemarinya, keluar daripada kuku-kukunya orang yang berwudu. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi ketika berwudu, para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil air yang jatuh dari tubuh Rasulullah SAW. Dan kita tahu Nabi tidak keluar dosa ketika wudu. Kalau kita keluar kotorannya. Kalau Nabi tidak ada kotorannya. Jadi yang keluar itu cahaya, keberkahan dan lain sebagainya. Dalam riwayat Abu Dawud, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa shalla rak'ataini la yasu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berwudu lalu memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, yakni sunnatul wudu, la yasufihi ma, dia tidak lalai dalam 2 rakaatnya, maka faidahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni bagi orang tersebut dosa yang telah lalu. Berwudu lalu memperbaiki wudu lalu sholat 2 rakaat, tapi salat 2 rakaatnya khusyuk, la yashu fihi ma, dia tidak lalai di dalam salatnya. Bahkan dikatakan salah satu asbabul futuh li talibil ilmi, salah satu sebab-sebab terbukanya ilmu untuk pencari ilmu, salah satu sebab orang yang ingin alim, orang yang ingin pintar, orang yang ingin ahli agama, ingin dibukakan ilmu oleh Allah, salah satu sebabnya apa? Kalau sudah berwudu, ambil air wudu. Kalau sudah berwudu, sholat 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat dia meminta tambahan ilmu kepada Allah. Apalagi jika membaca sholawat yang ma'ruf, yang dimiliki oleh, yang dikarang oleh seorang ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini sholawat dikarang oleh seorang ulama besar di Nusantara, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru dari Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, yaitu bernama Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Gurunya Ki Hashim Asy'ari, itu salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin
fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallim. Itu salawat minta supaya dijadikan orang yang ahli ilmu zahir batin, itu artinya syariat, thariqah, haqiqah, dan dikumpulkan dengan orang soleh dunia akhirat. Dan kita lihat memang salawat itu berarti sama dengan yang mengarang, karena yang mengarang itu terkenal alim zahir batin, hidup berkumpul dengan para ulama. Jadi di antara asbabul futuh, terbukanya futuhnya ilmu kepada yang mencari ilmu adalah setiap habis hadas langsung wudu, langsung salat 2 rakaat, lalu minta tambahan ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau membaca salawat yang dibaca tadi. Maka tidak heran siapa yang mempopulerkan salat sunnah wudu? Sahabat Bilal bin Abi Rabah, yang terkenal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Abi Rabah kenal dengan muadzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara sandal dan terompanya di sorga. Lalu Nabi bertanya, apa yang kau amalkan? Ternyata saya tidak punya amalan kecuali sholat habis wudu langsung sholat 2 rakaat. Akhirnya diberikan oleh Allah kemuliaan. Jadi ini salah satu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi tanya, apa yang kau lakukan? Saya habis hadas, saya sholat 2 rakaat sunnah wudu. Hanya saja sunnah wudu ini ada waktunya. Kalau sudah kering, anggota basuhan wudunya habis. Atau yang kedua, dia sudah berniat berpaling tidak melakukan sunnah wudu, habis waktunya. Saya tidak mau sunnah wudu, selesai. Atau sudah kering, anggota wudunya selesai. Masuk ke dalam masjid, wudu di luar, masuk ke dalam masjid, dia niat tahiyatul masjid, maka dia juga sudah dapat sunnah wudu. Atau dia masuk dengan niat sholli sunnatal wudu, maka dia juga sudah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia mengerjakan qobliyah masuk masjid, maka sunnah wudu, tahiyatul masjid dapat semua. Ini namanya beberapa sholat yang bisa memasuki dalam sholat yang lain. Tandariju fi ghairiha, bisa masuk ke dalam sholat yang lain. Diniatkan maupun tidak diniatkan. Sholli sunnatal isya'i qabliyah, habis wudu, wudunya kena, tahiyatul masjidnya kena. Tapi kalau mau di satu-satu, saya masuk dulu tahiyatul masjid, setelah itu saya qobliyah, lebih bagus lagi. Maka na aksaru fi'lan aksaru fadlan. Kalau makin banyak perbuatannya, makin banyak fadilahnya. Itu kaidah fikih. Kalau diringkas dapat, tapi kalau disati ke satu-satu, lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak keutamaannya. Maka na aksaru fi'lan aksaru fadlan. Apa yang banyak perbuatannya tentu lebih banyak fadilahnya. Kemudian ad'iyatul wudu wa adhkaruh. Kemudian di sini menjelaskan tentang doa-doa wudu dan zikir-zikirnya wudu. Salah satu kesempurnaan wudu adalah khusyuk di dalam wudu, berdoa di dalam berwudu, dan berzikir di saat berwudu. Tidak lalai dalam berwudu. Ini termasuk dalam bentuk fa ahsanal wudu, memperbaiki wudu. Termasuk ahsanal wudu itu, memperbaiki wudu adalah mengerjakan sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu sudah kita jelaskan ya kemarin. Kenapa? Sunnah wudu kemarin dia belum. Kenapa dia? Termasuk sunnah wudu itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Tapi kan sini agak susah kan, ledengnya lari ke sana. Tidak ada masalah. Jangan mempersulit kalau bisa. Termasuk sunnah yang umum di dalam wudu adalah menghadap istiqbalul kiblat. Al-julus, duduk di saat berwudu, sunnah. Tapi kadang kalau tempat yang jatuhnya air itu keras, maka percikannya terlalu tinggi, maka kita lebih baik berdiri karena takutnya percikan itu bisa membuat was-was kita. Najis apa tidak? Najis akhirnya mudah dianukan oleh setan. Makanya biasanya ada masjid itu ada pemempoan apa? Kalau berwudu, jadi dia jongkok di atas itu, duduk di situ.
Termasuk sunnahnya wudu adalah julus, duduk. Kemudian al-iktisad fil ma'. Termasuk sunnah wudu adalah sederhana di dalam air. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Terlebih-lebih menggunakan air bisa makruh hukumnya, mengurangi kesempurnaan wudu. Bahkan satu botol ini sudah cukup bisa berwudu ini. Satu botol ini sudah cukup. Kalau hanya untuk mensahkan cukup ini. Allah yatakallam, tidak berbicara di saat berwudu sunnah. Biasa kita bisa sambil ngobrol berwudu, tidak ada masalah, sah wudunya. Tapi sunnahnya ditinggal, karena sunnahnya wudu tidak berbicara di saat berwudu. Termasuk min sunanil wudu alla yaltim wajhahu bil ma', tidak menamparkan wajahnya dengan air. Menamparkan wajahnya dengan air. Kalau dia membasuh muka, ambil air, dia pukulkan air ke wajahnya. Itu tidak disunnahkan. Termasuk sunnahnya wudu adalah menjaga dirinya agar tidak terkena percikan air wudunya. Jatuh air ke bawah kan? Termasuk sunnahnya wudu adalah mencari posisi sekiranya layana luhur rasyash, tidak terkena percikan. Berarti harus ada agak di tempat yang tinggi. Makanya biasanya orang pengurus masjid itu buat saluran ledeng agak ke bawah, itu jatuhnya air kasih turuni sekali, supaya tidak terkena percikannya orang berwudu. Jadi biasanya kalau kita bangun-bangun tempat begitu harus yang pandai-pandai, yang paham, supaya bisa mengamalkan. Termasuk min sunanil wudu tarkut tansyif, tidak mengeringkan wudunya, tidak menghapus air wudunya dengan handuk atau pakaian dengan bajunya, tidak. Itu yang banyak itu. Langsung dihapus, jangan dihapus. Sunnahnya itu tidak tarkut tansyif, tidak mengeringkan atau tidak mengusap, tidak mengambil kain atau handuk atau hapus. Tarkut tansyif, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur nggak masalah. Uzurnya karena dia tidak bisa terlalu lama kena air atau apa macam, ada uzur, tidak apa-apa. Kemudian lebih dari 3 kali basuhan itu makruh. Meninggalkan basuhan lebih dari 3 kali sunnah. Kadang kita dikasih was-was, belum kena semua, padahal sudah basuh 3 kali ya. Saat basuh aja sudah 3 kali. Timbul dalam hatinya lintasan, belum kena semua muka, basuh lagi. Setan tuh was-was. Kecuali kalau sudah jelas-jelas nih kena, ada yang tidak kena, yakin ini belum kena, ya sudah. Tapi kalau sudah basuh 3 kali, secara umumnya air yang diambil dengan tanganmu itu ya sudah pasti kena semua. Lalu timbul perasaan setelah basuh 3 kali, kayaknya belum kena semua mukaku, ambil air lagi. Nah, itu termasuk was-was itu di dalam wudu. Lebih dari 3 kali itu makruh. Meninggalkan lebih dari 3 kali hukumnya sunnah. Kemudian tidak meminta tolong dalam menuangkan air itu termasuk sunnah. Biasa yang wudu pakai ceret dituangkan atau apa. Kecuali ada uzur, tidak dituangkan air oleh seseorang selain waktu uzur, selain ada uzur, hukumnya sunnah. Tidak dituangkan, tidak meminta tolong untuk dalam menuangkan air itu hukumnya sunnah. Kecuali ada uzur boleh. Bahkan ada yang mengatakan makruh kalau orang lainnya membasuh anggota tubuh kita. Dia mungkin bos, anak buahnya banyak. Kamu saya mau wudu, kau yang usap mukaku, kau tanganku, kau kakiku, kau telingaku. Tapi niat tetap dari orang yang berwudu. Bukan, niat tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Niatnya tetap dia, tapi membasuh anggotanya orang lain. Makruh itu. Kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tidak bisa gerak,
orang lumpuh, tidak bisa gerak, tapi boleh kena air. Bagaimana cara wudhunya? Ya diwudhukan oleh orang, tapi niatnya tetap dia. Tidak apa-apa itu ada uzur. Orang sakit tidak bisa gerak, tidak apa-apa. Orang lain basuh tangannya, tapi niatnya tetap dari orang tersebut. Ini menandakan kepada kita segala wasilah untuk mengerjakan sholat tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada alasan orang itu tidak sholat. Dia bilang tidak bisa kena air, tidak bisa ambil wudhu. Jangan kau ambil wudhu, duduk saja di tempatmu. Nanti kita yang basuhkan. Tapi tetap niatmu sama kau. Kalau kau titipkan niatmu sama kita, kau harus mati dulu. Kalau niatnya dari dia, kalau niatnya dari yang mengwudhukan berarti harus mati. Tapi kalau masih hidup orangnya, boleh diusapkan, boleh dibasuhkan, tapi niatnya tetap orang yang diwudhukan tersebut. Bisa menjadi wajib mewudhukan, membasuh anggotanya orang yang berwudhu bisa menjadi wajib membantunya. Kalau orangnya sakit, seperti yang saya bilang, di rumah sakit tidak bisa gerak, tapi bisa dikena air, boleh diwudhukan oleh orang lain yang mengusap, bahkan hukumnya wajib. Kalau memang dia uzur, dia tidak bisa. Kecuali dia tidak bisa kena air, maka dia tayamum. Dalam tayamum pun demikian. Kalau dia tidak bisa bergerak untuk memegang debu, maka niatnya tetap dia, kemudian dia digerakkan tangannya, lalu diusapkan ke wajah. Masya Allah. Kemudian istahabbul wudu li iradatin naum wal qira'atil Qur'an li huduri majlis ilmi wa dzikr wa li ziyaratil qubur wal baqa' ala at-tahara da'iman tajdidul wudu kullama ahdatsa tawadda. Termasuk sunnah wudu adalah setiap mau tidur sunnah wudu, kecuali yang sudah punya wudu, artinya suci ketika mau wudu. Mau baca Quran, meskipun tidak pegang Al-Quran karena dia hafiz, dia hafal, tapi dia tidak punya wudu, boleh nggak baca Al-Quran? Dia tidak pegang, tapi dia hafal, nggak apa-apa. Tapi dianjurkan berwudu meskipun dia tidak memegang mushaf. Hadir majelis ilmu, dengar ceramah, hadir pengajian, ada bayan atau apa, dia tidak punya wudu, tetap sunnah wudu. Meskipun dia tidak punya wudu nggak apa-apa, tapi sempurnanya adalah berwudu. Ziaratul kubur, ziarah kubur, ziarah kubur orang sunnah wudu, punya wudu dalam. Supaya kenapa? Orang yang masuk ke kubur, kenapa kok disunahkan wudu? Supaya dia melangkahkan kakinya, dia orang yang bersih, sehingga bisa menurunkan rahmat kepada mereka kuburan yang dilewatinya. Kalau kotor-kotor kan bukan menurunkan rahmat, takutnya menurunkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi di alam kubur itu hanya dua macam, orang disiksa butuh bantuan, atau orang yang sudah nikmat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq melewati kuburan, seluruh dosa diampuni gara-gara jenggotnya yang jatuh. Gara-gara jenggotnya yang jatuh. Bahkan ada satu pemakaman diampuni semua oleh Allah gara-gara ada ulama yang meninggal di hari itu dan dimakamkan di situ. Seluruh yang disiksa di alam kubur itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bertetangga dengan seorang ulama yang dimakamkan. Jadi di pemakaman umum disiksa, diazab oleh Allah. Tiba-tiba ada orang alim yang meninggal, dimakamkan di situ, semuanya dosanya diangkat oleh Allah, azabnya berkat orang alim itu. Insyaallah, subhanallah. Wal baqa' ala tahara daiman, selalu dalam keadaan suci dianjurkan. Tajdidul wudu, memperbarui wudu, kullama ahdas tawadda, setiap kali hadas wudu, setiap kali hadas wudu, setiap kali hadas wudu. Nah, ini berat ya. Apalagi musim dingin, ini berat. Tapi sepadan, antara berat dengan hasilnya sepadan, bahkan hasilnya jauh lebih banyak. Nah, kemudian doa-doanya di sini sudah dijelaskan, nanti bisa di di sharing, di mana bisa dijelaskan tentang doa-doanya dalam berwudu. Paling tidak wa yaqulu ba'dal faragh minal wudu, mengucapkan setelah selesai dari wudu, wa huwa mustaqbilul qiblah, dia menghadap kiblat. Jadi baca doanya menghadap kiblat. Habis wudu, rafi'un yadai, mengangkat kedua tangannya, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Itu tiap sudah. Ada yang menambahkan
membaca suratul Qadar setiap habis wudu. Ada yang menambahkan membaca surat Al-Qadar 3 kali dan ayat kursi 1 kali dan qul huwallahu ahad 1 kali. Ada yang menganjurkan. Sedangkan di dalam sunnatul wudu cukup membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Sholat sunnah subuh itu baca apa? Sunnah fajar. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat sunnah fajar, usul sunnah subuh, qobliyah subuh itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sunnah wudu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Termasuk di dalam sunat Al-Ihram Al-Kafirun dan orang mau mulai niat ihram kan sholat 2 rakaat. Apa dibaca? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa Al-Kafirun, Al-Ikhlas? Kalau kita lihat Al-Kafirun itu maknanya melepaskan diri kita daripada kekufuran, daripada orang yang kafir, kita memurnikan ya. Aku ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun wala ana a'budu ma abattum. Berarti lakum dinukum waliyadin, kita beda, saya beda. Agamaku agama. Itu berarti memurnikan tekadnya sebagai orang Islam, lalu disempurnakan dengan qul huwallahu, menyempurnakan tauhidnya. Nah, itu Al-Kafirun wal Ikhlas. Ada ulama pernah menjelaskan begini. Kalau mau dimudahkan segala urusan, terutama dalam urusan duniawi dilancarkan dan dimudahkan, hidupnya dimudahkan, itu ketika sholat qobliyah baca Alam Nashrah dengan surat Al-Fil rakaat kedua. Nah, ada yang memberi faedah seperti itu. Baca rakaat pertama apa? Alam Nashrah, rakaat kedua surat Al-Fil. Nah, kemudian wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW, man qala dzalika, siapa yang mengucapkan doa-doa tadi itu dalam menghadap kiblat, futihat lahu abwabul jannah as-samaniya yadkhul min ayyiha sya'ah, dibukakan baginya pintu surga yang 8, dia bisa memasuki mana saja yang dia kehendaki. Alhamdulillah, cukup mengamalkan itu, dibukakan pintu surga yang 8, terserah mau masuk yang mana. Ini bab takrim, bab memuliakan. Mau tak Pak? Yang mana mau masuk lihat mana? Ini mimbabi takrim. Ini termasuk bab dalam memuliakan orang yang amalannya habis wudu membaca doa tadi. Apa doanya kita lihat ya. Kita bisa baca-baca bareng-bareng ya. Saya ulangi, kita ikut supaya ada sambung menyambung dengan apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dikatakan dalam hadis, siapa yang mengucapkan itu tadi habis wudu, dibukakan 8 pintu sorga yang mana saja yang ingin dia masuki. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jadi pengamalan itu yang dilihat bukan banyaknya ilmu, tapi banyaknya amalan. Banyak orang banyak ilmu, pengamalannya kurang. Alimun bil ilmi wal amal itu sulit didapat. Alimun bil ilmi wal amal. Kalau alimun bil ilmi saja banyak, alim dengan ilmu banyak, tapi alimun bil ilmi wal amal ini yang kurang. Antara ilmu dan pengamalannya sama. Kalau ilmunya 70%, pengamalannya 70%. Yang banyak ilmunya 70%, pengamalan 10%. Bagus-bagus kalau 10%. Kalau tidak ada persennya sama sekali, 0% Al-alimu alimun bil ilmi wal amal, inilah yang sulit didapatkan. Makanya banyak ulama-ulama dulu itu tidak mau menambahkan ilmunya sebelum orang itu mengamalkan.
Saya pernah mendengar waktu saya di Hadramaut, ada ulama satu alim besar, orang hebat, terkenal waliullah, terkenal ulama, alim, ilmunya luas, tapi kalau ceramah itu terus, jarang berubah. Paling ittaqullah haqqa tuqati, bertakwa kepada Allah, taubat kepada Allah, tubu ilallah, natubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, jaga sholatmu, jaga akhlakmu, minta doa husnul khatimah. Doanya itu aja, ceramah bolak-balik, sana ceramah itu, sana ceramah itu, tidak keluar dari itu. Kita kadang-kadang ya maminnya tahu. Ternyata punya begini. Karena itulah intinya ilmu. Buat apa menyampaikan yang lain kalau itu kau tidak amalkan? Buat apa disampaikan yang lain kalau itu intinya tidak diamalkan? Oh dia apa? Nanti ilmunya bisa menjadi bukan hujjatun lana tapi hujjatun alaina. Bisa menjadi apa, masalah ilmu itu kepada kita, bukan menjadi manfaat tapi bisa menjadi masalah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan, dan seterusnya. Jadi ada yang seperti itu sampai karena fokusnya diingatkan, ditakrir agar membekas ke hati orang. Ini intinya. Yang lain mungkin ada yang ceramah ini basi-basi, tapi dia tetap agar apa, orang lain bisa fokus dalam mengamalkan itu. Ittaqullah, tubu ilallah. Kalau orang sekarang ini paling penting tiap hari disuruh apa? Disuruh taubat. Karena tiap hari mesti berdosa. Siapa yang satu hari libur berdosa? 1 jam saja kadang ada saja. Jadi paling tidak setiap hari itu taubat. Bertobat kepada Allah setiap sudah sholat, setiap saat. Natubu ilallah, nastaghfirullah. Jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah disampaikan kepada seorang ulama, dia berpesan, kalau kamu sudah sholat beristighfar 100 kali dan kau bersolawat kepada Nabi 100 kali, maka rizkimu, hartamu, anakmu dijaga oleh Allah. Istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Istighfarnya apa? Astagfirullah, boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 100 kali, lalu dilanjut dengan salawat kepada Nabi. Salawat apa? Terserah, yang penting salawat kepada Nabi. Lalu setelah salawat 100 langsung Fatihah, Al-Fatihah 1 kali. Ditanya apa fadilahnya? Aman rizkimu, aman anakmu, aman, semuanya berkah dan lancar dijaga oleh Allah. Istighfar. Nah, ini silakan kalau mau amalkan. Silakan kalau mau diamalkan, saya jazakan ini. Istighfar 100, salawat 100 setiap sudah sholat. Ini pekerjaan wajib ini Pak. Istighfar itu dosa kita, salawat itu penyambung hubungan kita dengan Nabi agar syafaatnya tetap kita dapatkan di hari kiamat nanti. Jadi 2 ini tidak bisa ditinggalkan, istighfar, salawat. Nah, kalau mau tajdidul iman ya aksiru min la ilaha illallah. Nah, jadi gabunglah la ilaha illallah, istighfar dan salawat Nabi SAW. Sisanya pakailah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hidup alhamdulillah nikmat. Atur hidupnya, atur jadwalnya. Bila tidak teratur maka tidak ada yang didapatkan. Atur kapan istighfar, kapan apa? Pekerjaan rutin. Kalau tidak punya pekerjaan rutin tidak ada hasil di akhirat. Buat pekerjaan rutin terutama yang sudah tua-tua, ambil pekerjaan rutin Pak. Tiap karena jadwal makan saja yang dijadwal, sarapan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Makanan rohaninya diatur juga. Kalau makanan rohani tidak diatur, maka tidak bisa mendukung kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya jasmani jika makanan jasmani teratur, sehatnya rohani jika makanan rohaninya teratur. Kalau tidak teratur, cahayanya tidak teratur juga. Kalau makanan tidak teratur, maka kesehatan secara ilmu kedokteran juga tidak teratur. Tapi kalau teratur rohani zikirnya, maka rohaninya juga teratur. Sebagaimana jika teratur makan, maka pola hidupnya juga teratur. Itu saya bilang, atur jadwal zikirnya, kapan ngaji, kapan sholawat, kapan istighfar, kapan main HP, kapan menonton. Kalau tidak diatur, habislah jatah kita semua. Diambil oleh yang satu. Siapa yang satu itu? Bentuknya kecil, tapi dampaknya besar. Apa itu?
Al-jawwal, HP. Bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Ibarat pedang itu, ibarat pisau. HP itu seperti pisau. Kalau orang yang pegang tidak tahu bahayanya bisa digunakan bahaya. Tapi kalau orang baik yang pegang maka bisa digunakan untuk kebaikan. Maka hati-hati, dia lebih tajam daripada pisau. Bisa melukai kapan saja. Masuk bab YouTube, masuk bab IG, masuk bab ini, bab ini. Pokoknya kalau sudah buka HP langsung baca istighfar aja lah. Langsung istighfar, sengaja tidak sengaja, hanya sekedar iklan atau apa, pokoknya keluar langsung astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar 3 kali. Kenapa? Yaitu tadi, takut-takut banyak iklan-iklan yang tidak cocok, yang ini pandangan tidak sengaja atau apa. Pokoknya tutup HP, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah satu hadis Nabi lagi. Wa warda man dzakarallaha inda wudu'i taharallahu jasadahu kullah. Siapa yang mengingat Allah ketika berwudu, Allah akan sucikan jasadnya seluruhnya, Allah sucikan. Wa man lam yazurhu lam yutahhar minhu illa ma asabahul ma. Siapa yang tidak mengingat Allah ketika berwudu, maka Allah tidak mensucikan dari orang yang berwudu itu kecuali apa yang terkena air saja. Yang terkena air berarti muka, telinga ini. Yang lain-lainnya kemaluan tidak terkena air, yang lain-lainnya tidak terkena air. Maka kalau tidak ingat Allah di saat berwudu, maka yang disucikan hanya yang kena air saja. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, yang tidak terkena air semua disucikan oleh Allah. Itu yang dimaksud hatta takhruja min tahti alfarihi, dosa-dosanya, kotorannya keluar daripada kuku-kukunya orang yang berwudu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Ghuslu bab bab mandi. Insyaallah bulan depan kita membahas masalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini penting sekali nih. Kalau kapan salah mandi wajibnya, ember kecil 1 ember mandi. Bagaimana ini air yang jatuh ini? Nah, ini perlu dijelaskan. Boleh apa tidak? Ada juga alasannya jarang terus ciledeng. Bagaimana? Sah apa tidak kalau percikan air mandinya masuk ke situ? Nah, itu perlu dibahas nanti. Bagaimana kesempurnaannya, terutama bahkan ada yang sudah usia punya cucu belum tahu itu rukun-rukunnya mandi wajib dan sunnah-sunnahnya mandi wajib. Kalau mandi sunnah cukup siram kepala selesai. Tapi mandi wajib dampaknya kapan tidak sah? Biar udukmu sempurna, biar sholatmu khusyuk, ya tetap tidak sah karena mandi wajibnya tidak sah. Nah, ini insya Allah kita akan jelaskan di bulan depan, bulan Muharram tahun baru Islam. Jadi kita sudah di penghujung tahun ini, mau pergantian tahun baru Islam. Insya Allah pengajian bulan depan akan membahas tentang babul gusli, bab tentang mandi. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita minal ulama al-amilin wal auliya al-kamilin wa minal muhibbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minal muhibbina lil ulama al auliya was salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Panjangkan umurnya para ulama-ulama kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, para asatid, para masyayikh yang masih hidup, panjangkan umurnya, yang berjuang di jalan Allah, ad-du'a ilallah, para dai di jalan Allah, para pendakwah di jalan Allah. Berikan kemampuan, kesehatan, kesabaran, ketakwaan, keikhlasan dalam berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini diberkahi oleh Allah, ramai jamaah dengan ilmu, takwa, jamaah, wara', zuhud, ikhlas. Mudah-mudahan masjid ini dijauhkan dari fitnah, musibah, afat dan nahat. Seluruh hidup kita, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala rezeki kita diberkahi dan dilancarkan oleh Allah. Seluruh anak cucu kita dijaga oleh Allah. Barik lana fi auladina wa fadhum wa la tadurrahum wa fihim li ta'ati warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.